Episode 3 dibuka dengan lanjutan ketegangan. Chongja berteriak histeris saat ada seseorang menepuk bahunya. Tapi ternyata itu hanyalah Do Go-cheol. Ia menenangkan Chongja, meski tetap curiga karena sempat melihat seseorang mencurigakan di sekitar. Chongja ingin perlindungan polisi, tapi Dokgo memilih menyelidiki lebih dulu. Ia pun mencari CCTV, mewawancarai orang sekitar, hingga meminta rekaman dashcam dari mobil yang parkir sembarangan. Dari rekaman itu, terungkap ada seseorang yang diam-diam memotret Chongja. Dan nomor plat mobil itu sama persis dengan angka di kartu nama misterius, Ju Sung-pil liar. Di sisi lain, sosok Presdir Ju Sung-pil muncul singkat, berbicara dingin, "Bukankah sudah saatnya kau menanganinya sendiri?" Kembali ke Gosiwon, Chongja menghadapi masalah baru. Ia dituduh mencuri dompet salah satu penghuni, hanya karena terlihat keluar kamar di pagi hari. Para penghuni ikut memojokkan, barang-barangnya berjatuhan. Dompet itu tidak ditemukan, tapi tuduhan tetap dilontarkan. Situasi menyesakan. Saat suasana semakin panas, Dokgo datang. Para penghuni kaget mengetahui ia polisi. Setelah memeriksa CCTV, kebenaran akhirnya terungkap. Dompet itu ternyata ikut tercuci bersama pakaian pemiliknya sendiri, bukan salah Chongja. Namun bukannya meminta maaf, si pemilik malah sibuk mengkhawatirkan uangnya yang basah. Buat Chongja, kejadian ini benar-benar menyakitkan. Dari seorang bintang terkenal, kini ia diperlakukan hina hanya karena keadaan. Malam itu, Dokgo menemani Chongja minum. Dalam percakapan, tanpa sadar Dokgo memanggilnya Im Sera. Hati Chongja bergetar. Akhirnya ada yang percaya siapa dirinya. Tapi rasa sedih tetap dalam. Karena dulu ia bersinar di puncak kejayaan, kini terpuruk tanpa harapan. Alasan Dokgo datang menemui Chongja untuk memberitahukan bahwa orang yang mengikutinya tidak akan menyakitinya. Namun, ia harus tetap waspada. Chongja kemudian mengunjungi ayahnya di panti jompo. Adegan ini penuh emosi. Sang ayah menonton film lama Im Sera di televisi. Tapi saat Chongja mendekat, ia tidak mengenali putri sulungnya. Baginya, anaknya hanyalah bintang di layar. Kenangan lama muncul saat Chongja dulu marah besar pada ayahnya. Kini yang tersisa hanya penyesalan. Dan lebih pahit lagi, tagihan panti jompo sudah menumpuk. Chongja tertawa getir sebelum akhirnya menangis sejadi-jadinya. Di tempat lain, Dokgo semakin curiga pada kasus kecelakaan Chongja. Ia mengunjungi pengemudi truk yang menabraknya. Aneh, pengemudi masih dirawat, sementara korban sudah dipulangkan. Pengemudi mengaku hanya tertidur sekejap saat itu. Ia pun mengajak Chongja kembali ke lokasi tempat kejadian perkara. Pertanyaannya, mengapa saat itu Chongja bisa berada di tempat kejadian perkara yang jauh dari rumah dan tempat kerjanya? Sementara itu, Baekja marah besar karena putrinya, Dahi, tidak ke akademi dan malah mengejar mimpi jadi selebriti. Pertengkaran sengit berubah haru saat Dahi tiba-tiba memeluk ibunya dengan kabar bahwa ia lolos audisi final. Chongja sendiri merasa bersalah pada Dokgo karena belum mengingat apapun. Saat ia menunggu Dokgo mengambil mobil, matanya tertuju pada layar gedung. Ia melihat Go Hyung menerima penghargaan utama di Cannes. Itu adalah impian yang dulu ia ucapkan dalam wawancara. Ingin jadi artis terbaik Cannes. Air matanya jatuh, tapi kemudian ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan kembali ke tempat itu, dan Dokgo melihat tekad itu. Di Gosiwon, Chongja meminta bantuan Namyuron untuk mencari kabar orang-orang yang dulu dekat dengannya. Ternyata, hidup mereka berubah drastis. Mulai dari Min Tae-so, kini menjadi CEO salon ternama. Sa Sun-young sukses besar di media sosial. Dan Kang Duwon sudah berdiri kokoh sebagai CEO Tuan Entertainment. Melihat semua teman lamanya berhasil, sementara dirinya terpuruk, Chongja merasa ketidakadilan itu begitu menyakitkan. Go Hyung berada di salon minat dan bertemu Min Tae-sok dan Sa Sun-young. Dan suasana langsung memanas dengan persaingan bisnis di antara mereka. Sun-young dengan Lee Chin berhasil mendekati Hyung demi keuntungan. Namun pembicaraan mereka bergeser ke isu penting. Kabar kembalinya Im Sera.
Wajah Wei Yong terlihat ketakutan, sementara Sun Yong menanggapinya sinis, mengatakan bahwa jika Imsera benar-benar masih hidup, ia pasti sudah menghabisi Kang Duwon. Kalimat itu meninggalkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang terjadi antara Duwon dan Imsera di masa lalu? Di kantor polisi, Dokgo sibuk mencari berkas lama kasus kecelakaan Imsera, dan inilah momen besar. Ia menemukan kartu identitas Imsera dengan nama asli Bong Chongja. Dokgo shock, histeris, semua puzzle kini terhubung. Dengan mata berkaca-kaca, ia menemui Chongja, menatapnya penuh haru, lalu berkata, "Aku senang kamu baik-baik saja." "Aku serius." Episode pun berakhir di momen menggetarkan ini. Episode 3 penuh dengan campuran emosi. Ada ketegangan, luka batin, misteri yang makin dalam, hingga akhirnya sebuah pengungkapan besar terjadi. Dokgo menemukan fakta dari identitas Chongja, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa Chongja adalah Imsera. Nuansa romcom masih terasa, tapi melodramanya semakin kuat, membuat episode ini berakhir dengan momen haru, sekaligus menggetarkan. Drama Lur. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.